Saya beritahu kalau Anda tidak mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, maka beban tersebut akan dipikul oleh generasi di bawah saudara. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saudara selama saudara hidup, maka generasi di bawah saudara, dia akan lebih ringan menanggung beban yang mereka harus pikul. Saya mau sampaikan dengan tema mengawali dan mengakhiri dengan baik. Atau saya sebut dengan finishing well, finishing strong, menyelesaikan dengan baik. Banyak orang mengawali imannya dengan baik, tapi di tengah jalan dia mulai menjadi kecewa, lalu kemudian berhenti dan meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak sekali couple-couple yang memulai pernikahan mereka dengan antusias. Tapi berjalan yang waktu, akhirnya mereka mulai kecewa dan akhirnya pernikahan mereka jadi bubar. Ikut Tuhan bukan sekedar semangat yang dibutuhkan. Ikut Tuhan bukan cuma sekedar cinta yang dibutuhkan. Tapi ikut Tuhan butuh endurance, butuh ketahanan. Sehingga kita bisa terus mengarungi problema yang kita hadapi. Dan kita bisa berjuang melawan kejenuhan. Sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan sangat baik. Banyak orang mengikuti maraton, tapi sedikit yang bisa menyelesaikan maraton. Bahkan banyak di tokoh-tokoh Alkitab yang memulai kehidupan mereka, pelayanan mereka, kepemimpinan mereka dengan sangat baik. Tapi hanya cuma sepertiga tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang bisa finishing well. Sedangkan 2/3 tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka unfinishing well. Seperti Adam, seperti Raja Saul, seperti Simpson, seperti Raja Salomo, seperti Yudas dan lain sebagainya. Bahkan dari 1.300 pemimpin pada masa lalu sampai masa modern di dunia ini, hanya cuma sepertiga yang mengakhiri hidupnya dengan finishing well. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia menegaskan dirinya, kalau aku memulai iman dengan antusias, saya juga harus mengakhiri iman dengan antusias. Inilah kalimat Paulus yang menginspirasi kita semua. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Yang menarik, Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir dengan baik, dan memelihara iman. Yang menarik, usia Paulus masih ada, tapi tugas sudah selesai. Minta maaf, banyak orang usia sudah berakhir, tugas belum selesai. Rupanya Rasul Paulus sama dengan Tuhan Yesus. Punya tema yang sama, di mana usia masih ada, tugas dan tanggung jawab sudah selesai. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "It is finished." Misiku, tugasku telah selesai. Perhatikan baik-baik, waktu Tuhan ngomong demikian, dia masih hidup. Tapi misinya, tugasnya sudah selesai. Berarti dia telah finishing very well. Saya rindu untuk setiap kita memulai segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu dengan finishing well. Sebelum saudara dipanggil Tuhan, maka tugas dan pekerjaan saudara sudah selesai. Jangan seperti Yosua. Tuhan menegur pada waktu usia lanjut Yosua. Dalam Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Yosua memulai dengan antusias, tapi dia sayang tidak mengakhiri dengan sangat baik. Ada begitu banyak suku Yebus di Yerusalem yang belum sempat ditaklukkan.
yang akhirnya perlu ditaklukkan oleh Raja Daud dan kemudian menjadi ibu kota Israel. Ada begitu banyak orang-orang Filistin yang kemudian orang Filistin tersebut muncul di zaman Raja Saul. Orang yang berbadan besar, 3 meter tingginya, merendahkan barisan bangsa Israel 40 hari 40 malam. Yang bernama Goliat. Butuh Raja Daud untuk menaklukkan dan membinasakan orang-orang Filistin. Saya beritahu kalau Anda tidak mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, maka beban tersebut akan dipikul oleh generasi di bawah saudara. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saudara selama saudara hidup, maka generasi di bawah saudara, dia akan lebih ringan menanggung beban yang mereka harus pikul. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.